Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi kepada acara Let's Talk hari ini bersama saya Anom. Hari ini kita akan membahas bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak usia muda. Bersama Kak Suryadi. Hari ini kita akan bincang-bincang ya Kak ya. Halo Kak. Siap, halo Bang Anom. Perkenalkan kembali, saya Suryadi. Salah satu kemarin alhamdulillah mendapatkan runner-up 3 di Putra Putri Kampus Nusantara di bidang edukatif tahun 2024. Wah, sangat hebat Kakak ini. Bisa diceritakan Kak bagaimana pengalamannya di sana mungkin? Wah, ini ya perjalanan ada sedikit keunikan sebenarnya dalam perjuangan kemarin. Bang Anom. Ini pakai abang ya. Biasanya kalau ini aku udah kebiasaan pakai abang, gak apa-apa ya. Ya, santai aja Kak. Biasanya kalau di Bali kan itu beli nggak sih? Beli ya? Beli kan? Ya. Biasanya apa Kak? Kalau di sini abang sih, ya abang. Ya bang. Iya. Nah, dalam perjuangan kemarin itu ada sedikit keunikan nih Bang Anam. Aku awalnya nggak tahu kalau aku ikut itu karena didaftarin teman. Lah kok bisa? Teman yang daftarin. Iya, ceritanya kan aku di sini kan selain sebagai tenaga pendidik, aku juga kan sambil ngisi acara gitu kan, sambil ngisi acara. Nah, dapat info dari teman, kamu kawan pulang, dia bilang kayak gitu kan. Malam ini aku bilang, ya udah kirim dulu foto kamu sekarang pakai baju batik. Ya aku kirim kan, fotonya itu bener-bener di luar ekspektasi, cuma foto selfie doang. Awalnya aku kirim. Nah, tiba-tiba udah pulang, besoknya udah sampai di rumah, tiba-tiba langsung dikasih tahu teman. Nah, ini besok kamu ikut ajang ini ya, dia bilang kayak gitu. Besok ikut ajang ini udah ada lolos gitu, informasi bahwa lolos. Jadi tahu langsung kan, ini kegiatan apa? Aku bilang ya, kegiatan kampus pokoknya, ikut aja pokoknya gitu. Itu pokoknya memang gila deh awal perjuangan. Nah, tiba-tiba kita langsung next aja ya. Setelah melalui berbagai macam seleksi, kami kemarin total peserta itu ada 158 peserta. Nah, masuk sesi pra-karantina itu ada seleksi lagi. Sampailah pada masa karantinanya di Jakarta kemarin tersisa 17 peserta dari berbagai macam seleksi. Di Jakarta ya Kak ya? Acaranya di Jakarta. Jadi Kakak lebih tepatnya kemarin di aku lupa ya nama tempatnya, Hotel Lismar Karawaci. Itu di situ puncak grand finalnya itu di Tangerang. Di situ puncaknya. Itu ketemu berbagai macam teman dari berbagai daerah luar biasa yang memiliki advokasi yang begitu hebat menurut aku, terutama dari aku pribadi ya. Aku secara nggak langsung mikirnya nggak nyangka bisa ikut ajang nasional. Karena aku jauh banget loh dari kota. Lebih bisa dikatakan masuk pelosok lagi. Nggak di Pontianaknya. Aku masuk kabupaten lagi. Di kabupaten apa tuh Kak? Aku di Kabupaten Sanggau. Sanggau. Kalau ke Pontianak itu berapa jam? Kalau ke Pontianak itu sekitar 4 jaman. Wah, lumayan ya. Itu kalau udah lewat jalan yang barunya sekarang, udah ada jalan tembusan dia. Kalau dulu itu hampir 1 harian perjalanannya kalau mau Pontianak. Nah, di situ. Ya. Seperti itu Kak. Lumayan pernah. Wah, ceritanya sangat menarik ya Kak ya, dari teman yang mendaftarkan sampai sekarang. Dari teman yang mendaftar bisa jadi juara. Benar. Hebat ya kakaknya ya, selamat ya. Oke. Menurut kakak bagaimana sih kondisi pendidikan di Indonesia sekarang? Nah, kita dapat materi kemarin dari admin ya. Kita kan dikasih tentang materi ini tentang pentingnya mengenyam pendidikan bagi anak ya. Bagi anak tentunya kita ngambil dari isu mengenai standar pendidikan di Indonesia. Nah, dimana kita ketahui kan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu hak yang fundamental bagi setiap anak di seluruh dunia pastinya kan. Nah, di Indonesia sendiri
standar pendidikan nasional itu diatur untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah, namun kita ketahui bahwa dalam implementasi standar ini masih banyak sekali tantangan seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah, dari kota maupun desa gitu kan, dan akses yang belum merata, di mana pentingnya pendidikan itu tidak hanya terbatas pada aspek akademik, di mana tetapi juga kita dalam pembentukan karakter, keterampilan sosial, kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan, di mana semua itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintahan, masyarakatnya, maupun keluarga itu sendiri, untuk memastikan bahwa anak-anak kita semua setiap individu mendapat pendidikan yang layak, gitu kakak. Wah, berarti banyak faktor kak ya yang harus dibenahi untuk membaiki pendidikan. Benar sekali, banyak sekali faktor yang harus kita benahi sebenarnya dalam pendidikan, di mana bahwa kita ketahui bahwa pendidikan itu kan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, di mana baik dari segi intelektualnya, segi emosionalnya, maupun moral terutama, gitu kak. Iya, untuk selanjutnya bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak untuk masa depan itu sebagaimana penting sih kak? Nah, kalau menurut aku sendiri nih, Bang Anom, mengapa pendidikan itu sangat penting gitu kan? Salah satunya, mengapa sih pendidikan terutama untuk anak-anak, untuk kita, untuk setiap individu itu sangat penting? Karena pendidikan itu adalah kunci menciptakan individu yang mandiri, masyarakat yang sejahtera, dan bangsa yang maju. Nah, untuk mencapai suatu negara yang maju itu kita harus memiliki kualitas pendidikan di atas rata-rata. Oleh karena itu, memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak adalah tanggung jawab kita bersama. Di mana pendidikan itu penting karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan individu, masyarakat maupun bangsa dan bernegara. Di mana mengapa gitu kan? Mengapa pendidikan itu sangat penting? Mungkin ada beberapa faktor. Menurut saya pribadi, mengapa pendidikan itu sangatlah penting? Di mana salah satu faktornya pastikan adalah hak asasi manusia nih. Setiap individu itu memiliki hak yang sama. Benar gak sih Bang Anom? Ya kan? Kita semua harus mendapatkan hak yang sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, di mana apabila hak itu telah kita dapatkan, kita akan mendapat manfaat yang kedua dari pendidikan, yaitu membuka peluang karir maupun ekonomi. Nah, di mana apabila peluang karir dan ekonomi itu telah terbuka, itu dapat mengurangi kemiskinan. Itu salah satu pentingnya pendidikan. Nah, setelah kurangnya kemiskinan, itu lagi bakal meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas hidup. Nah, di mana setelah kualitas hidup kita membaik, otomatis berpengaruh kepada negara dan bangsa kita, yaitu akan meningkatkan, bisa jadi meningkatkan kemajuan bangsa dan negara, gitu kan? Dan pastinya memajukan karakter dan etika, dan pastinya terakhir memperluas wawasan. Itu menurut aku itu kak, mengapa itu sangat penting ya buat kita. Penting banget. Ya, sangat penting. Terutama kita harus memperbaiki kualitas hidup. Jadi sangat penting ya kak ya. Next. Penting sekali. Aspek apa yang diperlukan dalam meningkatkan pendidikan bagi anak? Menurut aku pribadi, aspek yang paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak, terutama bagi kita terutama semua ya, bukan hanya anak aja, dewasa juga. Beberapa aspek penting yang harus kita perhatikan, kita lihat dari segi manfaat pendidikan terlebih dahulu. Di mana pendidikan di situ adalah alat yang tidak hanya membangun individu, tetapi juga menjadi pilar utama bagi kemajuan masyarakat dan bangsa, di mana manfaatnya sangat luas, mencakup beberapa aspek seperti aspek pribadi,
aspek sosial, dan salah satunya lebih besar lagi kita ambil aspek nasional, di mana salah satu manfaatnya mungkin yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ya kan, membentuk karakter dan kepribadian, bisa juga menjadikan kehidupan yang lebih sehat. Mungkin di situ aspek yang paling penting dan paling utama kayaknya kita harus mengenali terlebih dahulu aspek paling penting dalam melihat pendidikan kita. Kita lihat dan kenali terlebih dahulu bakat dari anak tersebut. Baru nanti kita dapat menentukan dengan mudah pendidikan seperti apa yang dapat kita berikan oleh anak tersebut, gitu kan. Wah, berarti banyak aspek ya Kak ya. Pastinya aspek yang pertama itu dari keluarga, bagaimana orang orang tuanya melihat bagaimana bakat anak tersebut. Jadi dari hal itu anak bisa mengembangkan pendidikannya. Aspek lingkungan juga Kak. Iya. Di aspek lingkungan kayaknya perlu juga, iya. Dari lingkungan kita semuanya terbaur di situ kan. Benar. Dari moral anak itu juga tercipta di situ, dari keterampilannya, segi intelektualnya, semua tergambar nanti dari aspek lingkungan juga sepertinya. Iya. Ada nggak problematika yang dewasa ini terjadi berkaitan dengan pendidikan anak? Problematika yang terjadi pada anak, ya banyak banget. Banyak banget sepertinya yang kita ketahui. Untuk problematika kehidupan untuk saat ini di pendidikan Indonesia, di mana diantaranya adalah kualitas pendidikan. Di situ Kak. Di kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, dan aspek jalan. Itu salah satu problematika yang mungkin harus kita perbaiki. Mungkin itu Kak. Wah, berarti banyak. Halo Kak, orang belakang panggung boleh nanya nggak Kak? Boleh, aman. Tadi kakaknya sempat bahas masalah beberapa aspek yang berpengaruh untuk dalam meningkatkan pendidikan anak. Nah itu kan mostly biasanya itu kan yang dilihat tuh hanya yang eksternal aspek aja dari misalnya infrastruktur dan segala macamnya. Nah sekarang dewasa itu kan karakteristik anak kan berubah Kak ya. Kayak banyak banget anak innernya sendiri tuh udah kayak bermasalah gitu. Nah menurut kakak gimana sih kalau tentang problematika itu Kak, dari karakter anaknya yang udah ya istilahnya minus lah dari awal. Nah itu tadi untuk melihat itu kita kenali beberapa aspek untuk dari anaknya tadi ya, yang udah kilo dari awal. Misalnya kita sebagai orang tua pastinya nanti kita kenali terlebih dahulu yang tadi saya bilang, kenali minat dan bakat anak. Setelah kita kenali minat dan bakat anak tersebut, kita pilih sekolah yang berkualitas, di mana dengan cara memastikan bahwa fasilitas, kurikulum, dan tenaga pengajar yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Setelah itu kita perhatikan lingkungan sekolahnya. Nah, dari lingkungan sekolah tersebut, setelah kita ketahui, misalnya, oh ini cocok nih untuk, misalnya anaknya terlalu aktif nih, overaktif. Kayaknya dari sekolah ini ada nih gurunya, ada nih tenaga pengajarnya, ada nih fasilitas-fasilitasnya, sesuai nih kurikulumnya untuk anak. Nah, itu bisa kita nilai dari situ. Setelah itu, mungkin setelah ketiganya kita dapatkan, kita diskusikan kembali dengan anak. Oke, berarti gitu, Kak. Oke, berarti dari bagaimana minat bakat dari anak tersebut, terus kita pilihkan sekolah yang baik, yang cocok, dan lingkungannya pun harus mendukung untuk pendidikan anak. Harus mendukung. Iya benar Kak, karena saya juga sebagai guru kan, jadi banyak sekali masalah yang saya alami berhubungan dengan attitude sebenarnya ya. Dalam katakan guru juga berperan penting untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan, yang kadang-kadang itu juga harus salah satu hal yang indikator yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia, which is anak itu sendiri kan Kak ya, karena outputnya ya kualitas pendidikan dilihat dari kualifikasi atau kompetensi akhir dari si anak itu gitu. Thank you Kak. Kak, ini kita sama-sama Kak. Pertanyaan terakhir, apa saja yang sudah Kakak diskusikan sebagai duta pendidikan?
yang udah distribusikan. Untuk Iya, saat ini iya. kita lagi, iya benar. Nah kalau untuk saat ini alhamdulillah kita mendapat dukungan dari berbagai macam perusahaan yang ada di sekitar aku. Alhamdulillah dari hasil kemarin dari pemilihan Putra Putri Kampus kemarin, salah satu advokasi aku adalah meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah 3T. Di mana daerah 3T tersebut kan tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah itu memerlukan perhatian khusus bagi kita, terutama dari tenaga pendidik nih. Iya kan Kak? Bener nggak? Terutama di segi tenaga pendidikan. Iya, saat ini kita lagi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sekitar untuk membuka akses jalan yang lebih layak, sehingga memudahkan guru-guru di daerah 3T mendapatkan akses yang sama dengan guru-guru yang ada di perkotaan, mendapatkan pelatihan yang sama, mendapatkan kegiatan keberlanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Dengan dibukanya akses jalan, kita dapat lebih mudah untuk melakukan pemerataan pendidikan, terutama pada segi jaringan nih Kak. Nah, di daerah Kalimantan sendiri kan masih banyak itu daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau internet. Nah, salah satu advokasi juga kita akan mengusahakan pemasangan wifi di setiap sekolah yang jauh dari jangkauan internet, gitu Kak. Untuk saat ini yang lagi saya perjuangkan. Wah, dari hal yang kecil, dari jalan yang rusak, yang dibenarkan jadi sangat berdampak ya buat pendidikan di sana. Wah, hebat banget. Alhamdulillah sangat berdampak. Luar biasa. Kak, izin ganggu lagi Kak. Ya, Iya, kan tadi Kak Anom udah paparin banyak banget, sudah bahas bersama kakak mengenai banyak banget materi kan, mengenai pendidikan untuk anak, pendidikan secara general. Sekarang saya ingin nanya-nanya mengenai beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh warganet melalui akun sosial media kami. Jadi kami sudah sempat buka polling sebelumnya. Ada beberapa warganet yang juga sama pendapatnya seperti kakak, bahwa untuk meningkatkan pendidikan atau kualitas pendidikan anak itu salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah infrastruktur dan juga ya kesejahteraan guru, karena guru itu kan fasilitator, ya kan Kak kan? Cuman benar. ada satu warganet yang memberikan komentar pedas kepada pemerintah Kak. Nih kok kayaknya nggak diurusin sih, cuma yang di Jawa aja gitu katanya Kak. Kalau menurut kakak gimana? Nah benar, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Kayaknya pemerintah ini hanya berfokus pada lingkup Jawa saja. Jadi terutama daerah Kalimantan, daerah Sumatera, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya, ibarat kata dianaktirikan gitu ya. Bener gak Kak? Oh iya, bener Kak. Nah, sebenarnya daerah kita ini dianaktirikan gitu kan. Nah, namun semua itu kayaknya menurut aku enggak deh Kak. Menurut aku itu sangat tidak benar. Kenapa? Karena bagaimanapun sangat tidak benar, karena bagaimanapun pemerintah lagi berusaha sekeras mungkin untuk melaksanakan kegiatan pemerataan pendidikan. Dengan cara itu tadi, dengan cara dikembalikan ke daerah ke regional daerahnya, ke daerah kita masing-masing kan pasti memiliki perusahaan-perusahaan tersendiri loh. Nah, bagaimana cara pemerintah daerah mengelola daerah tersebut sehingga dapat tercapainya salah satu program pemerintahan, yaitu tentang pemerataan kualitas pendidikan, gitu Kak. Nah, thank you Kak ya atas opininya. Semoga nanti nggak dikorupsi aja Kak. Amin. Nah, itu permasalahan paling utama ya Kak ya. Bener, Iya. itu permasalahan paling utama. Iya, karena ini akan nyambung ke paling besar. betul Kak. Karena ini akan nyambung ke komen yang kedua dari netizen Kak. Nah, kadang-kadang pemerintah daerah itu kan diberikan otonomi secara mandiri kan untuk meregulasi mengenai Benar. pendidikan. Nah, kemarin di Bali khususnya Kak ya, kita kan base-nya di Bali. Banyak sekali kasus mengenai dana-dana pendidikan baik formal ataupun non formal yang ternyata dikorupsi Kak. Oleh oknum-oknum lah ya, yang ternyata sudah purna bakti Kak. Dia udah selesai jabatnya, terbukti gitu, terbongkar. Nah, kira-kira adanya budaya korupsi di bidang pendidikan itu berpengaruh besar nggak untuk kedepannya Kak, menurut kakak? Dan gimana sih sebenarnya caranya untuk menangani ini Kak? Nah, benar. Ini kasus korupsi ini kasus yang memang sangat marak sekali terjadi.
di Indonesia sendiri ya Kak ya, bukan hanya di bidang pendidikan aja, namun hampir dalam segala bidang. Nah itu kembali lagi ke diri kita, individu kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi itu semua, terutama dalam konteks ini pastikan bagian atasan ya Kak ya. Bagaimana bagian-bagian penting dari pemerintah daerah dapat menekan angka korupsi sehingga bisa ibarat kata bisa menjadi nihil, kayaknya nggak mungkin ya Kak ya. Setidaknya bisa lebih menekankan kembali, terutama pada pengaturan kayaknya sih Kak, lebih ke tekankan lagi peraturan daerah, otonomi daerah masing-masing tentang korupsi tersebut. Kayaknya kalau aku lebih ke arahnya di situ, lebih tegas lagi mengatur para oknum-oknum yang jahil, yang nakal gitu. Kalau aku di situ. Oke, mantap Kak. Nah Kak, nih itu kan berhubungan dengan gimana caranya untuk ya meminimalisir adanya korupsi kan dari pendidikan. Nih ada juga warganet yang komentar soal kan harusnya guru yang didik. Harusnya kan guru yang didik anak-anak dong, kan dari pendidikan katanya ajarin dari hal terkecil, misalnya jangan nyontek. Habis itu misalnya jangan mencuri, karena itu kan merupakan prinsipal dari korupsi kan. Intisari di korupsi. Benar. Nah, cuman kebanyakan masyarakat tuh kalau nyalahin guru kadang-kadang yang saya lihat ya dari komentar warganet bahwa nih mungkin dari kecilnya nggak diajarin atau mungkin di sekolah tuh nggak diajarin nih pendidikan formal. Nah, Kakak sebagai seorang tenaga pendidik tuh gimana sih menyikapi kalau ada yang berkomentar seperti ini, Kak? Aku kayaknya kurang setuju kalau mengenai itu semuanya harus guru enggak. Karena pendidikan yang paling dasar adalah pendidikan di rumah, yaitu dari lingkungan keluarga. Itu salah satu paling penting, paling dasar, semua karakternya tercipta dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kita sebagai guru kan nih, kita bisa dikatakan orang tua kedua, iya nggak Kak? Yoi Kak. Anom, iya kan? Guru ini merupakan orang tua kedua loh, bukan orang tua pertama. Orang tua pertama adalah orang keluarga lingkungan di rumah. Kita sebagai keluarga, sebagai orang tua kedua, hanya berfokus pada saat anak datang di sekolah, ya kan? Kita mengajar di situ, kita udah ada aturan-aturan yang harus kita berikan, gitu. Setelah pulang sekolah kita kan nggak tahu lagi, karena kita nggak ngontrol, gitu. Semuanya kembali ke lebih besarnya anak itu terdidik dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Gitu Kak. Oke, thank you Kak. Itu aja sih yang mau saya tanyain Kak. Nanti kalau ada waktu lagi fakta-fakta dari warganet tak sampein lagi. Thank you Kak. Iya. Menarik ya penjelasannya tadi dari adminnya itu pertanyaannya. Wah, jadi kita simpulkan bagaimana pentingnya pendidikan untuk anak dimulai dari keluarga, terus sekolah, lalu lingkungan. Itu akan sangat mempengaruhi 3 faktor tersebut untuk pendidikan anak di Indonesia. Mungkin Kakak benar sekali. Ada pesan-pesan untuk anak-anak Indonesia sekarang? Boleh kayaknya nih. Nah, kalau di aku sendiri sih kayaknya ngambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah investasi kita jangka panjang yang sangat penting untuk masa depan. Untuk masa depan diri kita, untuk masa depan anak dan keturunan kita dan bangsa dan negara. Dengan memahami pentingnya pendidikan dan memilih jalur yang tepat, kita dapat membantu anak-anak mencapai potensi maksimal setiap individu. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mendukung dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang sama antara di kota dan di desa, antara yang mampu maupun yang kurang mampu, semuanya dipukul rata. Terima kasih Kakak. Wah, terima kasih Kak atas pesannya. Karena sudah waktu, saya izin pamit dulu. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau nonton siaran ulangnya bisa di YouTube dan di Instagram di TV Media Persada. Terima kasih ya Kak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Izin pamit dulu.